Silakan duduk. Makasih. Makasih. Hidup. Hidup. Mantu. Hidup. Bahagia. Hadirku. Bambot. Hadirku. Jemalut. Hadirku. Ranum. Hadirku. Barong. Hadirku. Gilbert. Hidup. Ya. Sebelum memulai pembelajaran supaya kita semangat, satu orang pimpin YWR. Ya, yang lain silakan berdiri. Tepuk kelima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih kepada Kakak Ito. Aku mau tanya, sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah. Sudah siap buku? Sudah. Oke, untuk itu kita memulai pembelajaran. Adik-adik, tema pembelajaran kita hari ini yaitu melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Ya, sebentar Bang catat. Ini topik pembelajaran kita. Coba satu orang baca topiknya apa? Melihat karya mendengar karya bunyi. Oke, Ibu mau tanya. Apa saja sifat-sifat cahaya? Yang tahu silakan angkat tangan. Merapat lurus. Iya. Saya bisa lurus benar nih. Iya, apa lagi? Saya bisa dikan. Oke, apa lagi? Saya bisa diuraikan. Iya, siapa lagi? Angkat tangan. Yang bisa silakan angkat tangan. Saya bisa diuraikan. Oke, apa lagi? Saya bisa lurus benar nih. Saya bisa dikan. Ya, apa lagi? Banyak. Jika cahaya diharap timbulkan bentuk bayangan. Oke. Ada berapa? Ada berapa cahaya? Ada. Oke. Yang pertama itu cahaya merambat lurus. Yang kedua, Saya bisa memantulkan. yang ketiga, Saya bisa dimantulkan. yang keempat, Saya bisa diselesaikan. yang kelima, Saya bisa diuraikan.
Dari sumbernya cahaya merambat lurus atau bergerak lurus. Oke, tepuk tangan untuk Kak Beto. Yang kedua, cahaya bisa menembus benda bening. Siapa yang tahu, angkat tangan? Ya, Al. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Oke, tepuk tangan untuk Al. Ya, yang keempat. Yang ketiga, cahaya bisa dimantulkan. Siapa yang tahu? Yang tahu silakan angkat tangan. Yang tahu silakan angkat tangan. Ya, Granita. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Oke, tepuk tangan untuk Kakak Granita. Sekarang yang keempat, siapa yang tahu apa itu cahaya bisa diuraikan? Cahaya bisa diuraikan. Cahaya bisa diuraikan. Yang tahu silakan angkat tangan. Ya, Ri, silakan Ri. Cahaya bisa diuraikan atau dipersi, artinya penguraian cahaya menjadi sebagai cahaya berwarna. Oke, yang kelima, siapa yang tahu cahaya bisa dibiaskan? Yang tahu silakan angkat tangan. Ya, Eto. Oke, Granita, silakan Granita. Oke. Sekarang yang Cahaya hanya akan merambat lurus. Oke, cahaya akan merambat lurus. Oke, tepuk tangan untuk Yani. Nah, yang pertama itu untuk lebih menjelaskan kembali. Yang pertama itu cahaya merambat lurus. Di sini dari sumbernya cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di bawah ini. Di ruangan yang tertutup di dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Oi, coba kalian amati gambar yang ini. Bisa lihat? Bisa. Cahaya apa? Cahaya matahari bisa merambat lurus. Oke. Terus yang kedua itu cahaya bisa dimantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima dari mata. Kalian bisa lihat ini gambar yang ini. Bisa lihat? Bisa. Bisa lihat? Bisa. Oke, terus yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda bening ini yaitu kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela seperti kalau misalnya terbit matahari. Pada saat pantul di cahaya itu yang namanya menembus benda bening. Terus yang keempat, cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelakangi ketika menembus media yang berbeda, misalkan dari udara menembus ke air. Maka cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Terus yang kelima, salah satu contoh cahaya putih. Pernah lihat cahaya matahari? Pernah. Pernah lihat cahaya matahari? Pernah, silakan angkat tangan. Yang pernah silakan angkat tangan. Bentuknya apa? Bulan. Terus dia bersinar atau tidak? Bersinar.
Yang ketiga, cembung. Oke, saya mau tanya, siapa yang tahu apa itu cermin datar? Yang tahu apa itu cermin datar? Ya, yang tahu apa itu cermin datar? Di sini cermin datar adalah cermin yang bisa kalian pakai disebut dengan cermin datar. Saat kita berdiri di depan cermin, kita bisa melihat pantulan yang sama persis ukurannya dengan diri kita. Seperti tahu tidak cermin yang ada di lemari? Tahu. Itu namanya cermin datar. Oke, yang kedua itu cermin cembung. Tahu tidak cermin cembung? Cermin cembung itu semacam di kaca spion. Oke, Anda lihat kelasan. Di sini pada cermin cembung, bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. Selain itu, area di belakang kalian akan terlihat lebih lebar. Cermin cembung digunakan untuk kaca spion pada saat transportasi. Cermin ini juga terpasang di tikungan jalan untuk memberikan informasi kepada para pengemudi yang melewati tempat tersebut. Nah, yang ketiga, cermin cekung. Siapa yang tahu apa itu cermin cekung? Dan bentuknya seperti apa? Sendok. Apa lagi? Nah. Ya, siapa yang tahu angkat tangan? Yang tahu angkat tangan? Ya, Etok, silakan. Memiliki permukaan yang rata. Hal ini membuat cahaya memantul beraturan terlihat dan bayangan yang dihasilkan juga mulus. Namun jika cahaya tidak rata, maka arah pantulannya cahaya juga tidak beraturan. Oke, tepuk tangan untuk Kakak Etok. Sekarang saya minta kalian sudah mengerti dengan materi yang saya jelaskan tadi? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, saya minta karena kalian sudah mengerti dengan materi yang saya jelaskan. Untuk itu, kalian di sini juga saya sudah menyiapkan ada beberapa bentuk gambar atau bentuk cahaya. Untuk itu, saya minta kalian untuk mengamati gambar tersebut dan diskusikan secara berkelompok. Saya bagi dalam 3 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan yang di sebelah kelompok ketiga. Sudah mengerti? Sudah. Setelah itu nanti pada saat kerja kelompok harus semua tim atau semua teman kelompok harus diskusi bersama. Setelah kalian mengerjakannya, kalian harus presentasikan di depan teman-teman atau di depan kelas-kelas. Mengerti? Mengerti.
Tulis penjelasannya apa? Halo, apa yuk? Ada yang sudah? Kelompok 1 sudah? Mana barisnya? Asli dia mau diskusi. Kamu,
mengalami sinar matahari akan membentuk bayangan. Cahaya bisa menembus dan cahaya masuk ke dalam sebuah ruangan bisa menembus sebuah kaca. Cahaya bisa diuraikan. Misalnya, cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat cahaya memantul dari benda berada air, lampu, dan lain-lain. Ya, lanjut. Dedaunan pohon, maka cahaya itu tidak bisa membelok. Kalau terjadi, maka cahaya itu bisa menyebar. Oke, sudah semua? Sudah. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok ini. Apakah ada yang bertanya? Ada. Kenapa bisa dipantulkan? Kenapa bisa dipantulkan? Saya dari jurusan kelompok 1. Saya ingin bertanya. Kenapa bisa karena saya dari benda semana. Oke. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Tidak ada. Terima kasih. Mendengar hasil presentasi kami. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi Merdeka. Inilah hasil pekerjaan kami di kelompok 3. Cahaya matahari melambat lurus saat melewati celah-celah kecil. 2. Cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Cahaya bisa menembus benda-benda. Alasannya, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Cahaya juga dapat dibiaskan atau dibolehkan. 5. Cahaya bisa diuraikan. Cahaya putih merupakan gabungan dari bagian macam warna. Demikianlah hasil pekerjaan kami kelompok 3. Ada yang mau bertanya lagi? Saya utusan dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa arti dari cahaya bisa dipantulkan? Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Kakak Al. Saya dari kelompok 3 akan menjawab dari Kakak Al. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Bagaimana teman Al bisa diterima? Bisa. Demikian dari kelompok 3 pekerjaan kami selesai. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok yang lain. Baik, jawaban kalian memang benar dan sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Mungkin ada yang mau tanya. Sudah mengerti? Sudah.
materi melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Perlu disimpulkan bahwa penting sekali belajar materi sifat-sifat cahaya. Dengan kamu mengetahui materi ini, maka kamu dapat mengerti tentang cahaya. Oke, tepuk tangan untuk Kakak Eko. Siapa lagi yang mau mengikuti materi ini? Oke, sebelum kita istirahat, saya minta kita tepuk semangat dulu. Satu orang pimpin. Ya, Ri.